Khairudi SH selaku Kepala Desa Terayu. Yang kami hormati Bapak Syarif Hidayat MA yang akan memberikan maudhu hasanah pada malam ini. Yang kami hormati Muhammad Hafiz Jutawan selaku Koordinator Desa. Yang kami hormati Muhammad Firman Khairuddin selaku Ketua Panitia. Dan perangkat desa serta tamu undangan yang telah hadir pada acara ini dalam rangka perpisahan KKN reguler 82 Posko 09 UIN Wali Songo Desa Terayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Sebelum memasuki acara, izinkan kami selaku Master of Ceremony memperkenalkan diri. Saya Ahmad Raifu Sidik. Dan saya Alifia Ayu Sabila yang akan memandu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk membaca susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, sambutan. Acara yang kelima, penampilan pentas seni. Acara yang keenam, pembagian hadiah lomba. Acara yang ketujuh, penutup. Acara yang ke-8, mauidhah hasanah dan doa. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita panjatkan doa bersama agar acara malam ini diberikan kelancaran. Mari kita buka acara malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, semoga dengan bacaan suratul Fatihah tersebut dapat melancarkan acara kita dari awal hingga akhir nanti. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Indah Surya Mustika. Kepada Saudari Indah Surya Mustika kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Geser sedikit. Terlalu lama.
kami persilakan untuk duduk kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Zainuddin Eza selaku Kepala Desa Trayu, yang kami hormati seluruh perangkat desa dan tamu undangan yang kami hormati, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Syarif Hidayat MA selaku pengisi Mauidul Hasanah dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati perangkat Desa Trayu, yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua RT RW Desa Trayu, yang saya hormati pula dan yang saya banggakan adik-adik KKN dari UIN reguler 82. Yang saya banggakan juga semua adik-adik juga tamu undangan. Loh, kok sepi sih? Pada kemana nih? Monggo, dijawab kanthi semangat, Jeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Pada kesempatan yang barokah ini, izinkanlah saya akan menyampaikan pidato dengan tema Birrul Walidain. Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu hal wajib yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan birrul walidain di tempat kedua tepat setelah beribadah kepadanya. Hal ini karena mengingat jasa-jasa yang begitu besar kepada kita. Ibu adalah orang yang berjasa dalam mengandung, merawat, membimbing dan mendidik kita sehingga kita bisa menjadi manusia seperti sekarang ini. Sedangkan ayah, ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari pagi hingga malam tak kenal lelah. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita.
Allah Subhanahu wa taala. Di suatu tempat di ujung matahari terbenam mengenang kembali langit senja yang mempesona. Tempat di mana hati ini merasa begitu dekat. Namun kini perpisahan telah memanggil dengan suara yang berat. Di bawah pohon rindang, di desa yang damai, memori kita terpahat dan keresan kenangan. Dalam senyum kakak KKN yang hangat dan tulus, membuatku rindu yang tak terparikan. Jejak langkahnya kini menuju pulang. Namun hatiku terbelenggu oleh nostalgia. Suasana canda dan yang bersama mereka, rindu akan semua yang kini telah berlalu. Mencekam suasananya ngejer. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الوحي شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para tetuha lingkungan desa apa nggih? Desa Trayu. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Desa beserta perangkat desanya di Desa Trayu ini, teman-teman dari KKN, ini dari prodi akuntansi semua ya, beserta kordesnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mudah-mudahan penuh keberkahan ini, kita bersama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang juga mudah-mudahan penuh keberkahan ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian ya. Pengajian atau ceramah atau kuliah atau bagaimana ya? Ya, untuk bertatap muka dalam rangka perpisahan, benar teman-teman ya, perpisahan KKN dari teman-teman kelompok berapa ini? Kelompok 9. Ya,
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang kedua kalinya tentu salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bukan cuma sekadar kita ucapkan atau kita sampaikan salam kepada beliau saja, namun hendaknya dibarengi dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, apa yang menjadi perintah beliau, apa yang menjadi larangan beliau kita jauhi. Dan mudah-mudahan dengan kita menjalankan ini semua kita diakui sebagai umat beliau sehingga layak mendapatkan cintanya juga, dan fi yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya perlu perkenalan dulu atau bagaimana? Nggih, matur suwun kesempatannya oleh teman-teman KKN. Saya diundang ke Desa Terayu ini. Alhamdulillah ini pertama kali saya menginjakkan kaki di tempat ini, di desa ini. Kebetulan saya bukan asli Jawa, saya aslinya dari seberang pulau. Saya aslinya dari Kalimantan, Bapak Ibu. Jauh sekali, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini untuk sekedar kita saling berbagi, saling sharing barangkali. Ya, tentu juga atas wasilah dari teman-teman semuanya bisa bertatap muka di kesempatan yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, malam ini saya diamanahi oleh tim KKN untuk menyampaikan salah satu materi yang bisa dikatakan materi itu menarik, tapi juga mungkin masih menjadi sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat. Meskipun ini sudah sering sekali disampaikan, saya rasa masih dalam tatanan yang sifatnya itu resmi, dalam tanda kutip misalnya dalam ranah universitas, sekolah, tapi dalam ranah masyarakat mungkin bisa jadi tema yang diangkat pada malam hari ini itu masih belum banyak dibahas. Dan malam ini saya diamanahi untuk membahas tentang materi yang mungkin baru juga ya, namanya moderasi beragama berbasiskan masjid di tengah masyarakat yang plural dan multikulturalism. Wah, tinggi sekali ini. Sebelum itu saya ingin bertanya, kira-kira di tengah-tengah masyarakat lingkungan sini apakah ada yang berbeda sukunya? Apakah ada yang berbeda agamanya? Tidak ada, berarti bukan multikulturalism, Mas. Berarti satu kultur saja. Karena kebanyakan di sini mayoritasnya, bahkan mungkin 99%-nya beragama Islam, alhamdulillah. Yang kedua, sukunya suku Jawa semua. Cuman saya yang bukan. Kalau aslinya Kalimantan, yang Kalimantan Selatan, Banjarmasin, saking Banjarmasin, tebih gitu. Alhamdulillah. Saya juga sebenarnya di Semarang ini masih baru 2019 saya pindah ke sini. Kebetulan, alhamdulillah Allah menakdirkan saya kemudian mendapat pekerjaan di UIN Wali-Songo, sekaligus plus mendapatkan pasangan hidup juga di sini, alhamdulillah. Yang kemudian mungkin takdirnya saya hidupnya di sini, alhamdulillah. Ini bukan dari kuasa kita, semuanya ini dari kuasanya Gusti Allah. Kita nggak tahu jalan hidup kita kemana, nggak pernah terbayangkan untuk bisa ke Semarang sampai sekarang saat ini bisa sowan bertemu dengan panjenengan semuanya di Desa Terayu ini. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat diundang ke teman-teman KKN juga di desa di daerah Gunung Pati, pernah di pelosok sana juga pernah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, malam ini kita membahas tentang materi moderasi beragama. Di dalam Al-Quran mungkin pernah kita mendengar satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah ya.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ini salah satu ayat Al-Quran yang artinya kurang lebihnya wa kadzalika ja'alnakum, begitulah seperti itulah kami jadikan kalian para manusia ummatan wasata, umat yang wasat. Wasat itu dalam bahasa Arab bisa diartikan tengah-tengah, bisa diartikan juga umat yang terpilih, bisa diartikan juga wasat itu adil, atau bisa diartikan juga utama. Litakunu syuhada, sebagai untuk menjadi apa? Menjadi saksi di hadapan para manusianya. Wa yakun rasulu 'alaikum syahida, dan menjadikan kalian pula sebagai saksinya. Ya, yakun rasulu 'alaikum syahida. Allah Rasul menyaksikan kalian ya sebagai saksinya bagi kalian semua. Nah, kalau kita merujuk pengertian atau arti dari ummatan wasata, berarti bisa diartikan kita ini umat yang satu terpilih. Bisa juga diartikan umat yang berada di tengah-tengah, atau umat yang adil, atau umat yang utama. Alhamdulillah. Atau dalam pengertian lain, umat yang mengedepankan sikap tengah-tengah, yang kemudian sering dikenal dengan istilah moderat. Moderat itu seperti apa? Berlaku tengah-tengah, sedang, tidak lebih, tidak kurang, tidak condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Artinya tengah-tengah, pas. Takarannya itu pas, sedang. Enggak juga ekstrim, enggak juga radikal, enggak. Nah, konsep ini kemudian diadopsi ataupun diterapkan oleh salah satunya yang menggaungkan adalah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu landasan cara pandang. Moderasi itu cara pandang, sikap, ataupun juga bisa diartikan praktek atau tingkah laku kita dalam beragama. Ingat, beragama, bukan agamanya. Agama itu sejatinya menyerukan umatnya kepada perkara-perkara yang baik, tidak menyuruh perkara-perkara yang ekstrim, yang fanatik, enggak. Tapi cara beragama kitalah yang kemudian seringkali itu berbeda. Maka dalam konteks ini ada istilah moderasi beragama. Maksudnya apa? Cara pandang kita, cara sikap kita, praktek beragama kita dalam kehidupan bersama-sama di mana? Di tengah-tengah masyarakat ini, dengan cara apa? Mengejawantahkan esensinya, kandungan dari agama itu sendiri. Ya, yang melindungi martabat kemanusiaan dan tentunya mengedepankan yang namanya kemaslahatan umat. Nah, ini landasannya apa? Landasannya tentu saja prinsipnya adil, seimbang, dan juga mentaati yang namanya konstitusi kita. Karena kita sebagai umat ataupun bangsa, ya, masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Jadi ini konstitusi harus kita taati karena memang kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Nah, cara pandang inilah yang ingin kembali diluruskan, bahwa dalam beragama, dalam bersikap yang kemudian termanifestasikan, terejawantahkan dalam sikap kita itu berlaku tengah-tengah, tidak ekstrim kanan juga tidak ekstrim kiri. Terlalu ekstrim kanan, terlalu radikal bisa jadi membuat orang yang konservatif,
Konservatif itu apa? Terlalu fanatik terhadap agamanya. Yang lain dianggap salah. Lawannya, kalau terlalu kanan, terlalu kiri, bisa jadi liberal. Liberal itu seperti apa? Cenderung menggampangkan, gampang ke sesuatu. Oh itu mudah semua. Nah sikap yang paling baik apa? Berlaku tengah-tengah. Ini yang patut kita tanamkan dalam diri kita, khususnya dalam bermasyarakat. Karena kalau sikap ini diterapkan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, itu akan melahirkan banyak sekali hal-hal yang baik. Misalnya apa? Berkaitan dengan toleransi antar sesama. Kita menghargai adanya perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya ada yang berbeda dari segi agamanya, kita hargai perbedaannya. Sukunya, adatnya kita hargai. Kalau kita mampu menerapkan dengan baik sikap tengah-tengah ini, beragama dengan luas, tidak memaksakan kepada orang lain harus begini, jangan. Maka kemudian dari yang namanya konsep moderasi beragama itu ada 4 indikator, 4 poin yang menjadi tolok ukurnya. Apa saja? Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Jadi orang yang memiliki sikap moderat, sikap tengah-tengah dalam beragama, paling tidak dia tercermin bagaimana dia menyikapi problem kebangsaan ini. Sikapnya seperti apa? Dia memiliki komitmen yang kuat terhadap kebangsaannya. Dia menerima prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Menerima Pancasila itu seperti apa? Menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utamanya. Sebagai kita, bangsa Indonesia. Ini indikator yang pertama, yaitu komitmen kebangsaan. Kalau ada orang yang kemudian dia justru mempertanyakan bagaimana Pancasilanya, terus menentang apa yang sudah disampaikan dalam Undang-Undang Dasar, maka perlu dipertanyakan komitmen kebangsaannya. Mungkin bisa jadi dia sudah mulai terpengaruh, tidak lagi berlaku moderat, tidak lagi memiliki pandangan yang tengah-tengah. Mungkin perlu kita waspadai. Tapi jangan juga kemudian kita suudzon. Kita harus mengedepankan yang namanya sikap husnudzon. Itu. Ini indikator yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, indikator kalau melihat orang itu dia moderat, dia memiliki sikap tengah-tengah, adalah toleransi. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah at-tasamuh. Toleransi itu seperti apa? Mampu menghormati, menghargai yang namanya perbedaan, dan memberi ruang misalnya kepada orang lain untuk berkeyakinan atau mengekspresikan keyakinannya. Silahkan, kalau ada yang berbeda dengan kita, non muslim misalnya, monggo kita memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa mengekspresikannya, mampu bertoleransi. Silahkan, dia juga punya hak misalkan di tengah masyarakat untuk berpendapat, monggo kita berikan kesempatan dia. Bukan kemudian yang seagama dengan kita saja ataupun sesuku dengan kita saja. Anda juga sebagai warga negara punya hak di tengah-tengah masyarakat ini. Silahkan, Anda juga berhak untuk kemudian mengekspresikan hal yang demikian. Kita hargai perbedaan pendapat. Bahkan kalau seandainya antara kita sesama muslim pun ada yang berbeda dalam suatu pendapat,
Dalam hal apa? Misalnya laku ritual ibadah kita ada yang berbeda, ada. Misalnya dalam sholat ada yang kemudian melaksanakan kunut, ada yang tidak kunut. Kita hargai perbedaan itu. Apalagi kalau masing-masing punya landasan yang kuat, yang menjadi keyakinannya masing-masing. Tidak usah kemudian kita paksakan. Kita juga punya keyakinan, kita juga punya landasan. Oh, mereka juga punya landasan, yang lain juga punya landasan. Tidak seharusnya kemudian kita memaksakan pendapat kita, keyakinannya kita kepada orang lain. Saat ini mampu diterapkan, kita mampu menghargai orang lain dengan sebaik-baiknya. Dia pun juga berhak seperti itu. Maka ini salah satu indikator kalau dia memiliki sikap yang moderat, sikap yang tengah-tengah. Indikator yang ketiga apa? Anti kekerasan. Kalau seseorang itu memiliki cara pandang yang tengah-tengah, tidak ekstrim, tidak radikal lain sebagainya, sudah pasti dia anti yang namanya kekerasan. Karena yang namanya kekerasan itu pasti implikasinya tidak baik. Dan kita harus menolak ini, menolak tindakan seseorang, atau mungkin bahkan ada kelompok misalnya yang berlaku kasar, yang menggunakan cara-cara yang kurang baik, memaksakan sampai berlaku kasar. Ini bukan sikap-sikap yang baik. Maka orang yang memiliki cara pandang atau sifat yang tengah-tengah itu pada hakikatnya dia menolak yang namanya kekerasan, anti kekerasan. Karena yang namanya kekerasan itu ujungnya pasti merugikan. Bisa jadi merugikan diri sendiri, pun pastinya juga merugikan orang lain. Nah, ini indikator yang ketiga. Sedangkan indikator yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Jadi tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu bukan kemudian semuanya ditolak mentah-mentah, pun juga tidak semuanya kemudian kita terima mentah-mentah. Kalau ada syai'un lillahi